Ya, oke. Dokter Citra. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi topik hari ini penting sekali karena ini memang hari skizofrenia sedunia itu tanggal 26 kemarin ya. Jadi ini kita mau mengenal betul-betul seperti apa sih kondisi yang kita sebut skizofrenia ini, terus bagaimana caranya mendukung untuk pulih. Nah, sebetulnya ya kondisi skizofrenia ini termasuk banyak ditemukan. Nah, karena itu kita perlu mengenali betul-betul ya seperti apa. Dan skizofrenia ini terutama adalah salah satu bentuk dari kondisi yang kita sebut psikotik, yaitu ditandai dengan kesulitan atau gangguan untuk menilai realita. Jadi kalau kita mengenal ya realita, oh ini yang kita lihat, ini yang kita dengar, ini yang seperti apa kondisinya. Kondisi yang kita sadari itu bisa terganggu. Jadi realitanya tidak seperti itu di dalam pikiran ketika seseorang menderita skizofrenia bisa beda ya, bisa beda. Dan ini kondisi yang cukup banyak sebetulnya diderita oleh di dunia ini ya. Jadi dikatakan bahwa 7 dari 1.000 orang di keluarga, 1.000 keluarga di Indonesia memiliki anggota keluarga dengan skizofrenia. Nah, sebetulnya skizofrenia ini termasuk kondisi yang bisa diobati, tapi sayangnya banyak juga yang kurang rutin berobat. Nah, kita perlu nanti kita pahami lebih lanjut ya, seperti apa, kenapa perlu diobati, dan bagaimana supaya kita memastikan pulih itu terjadi pada seseorang dengan skizofrenia. Karena kalau tidak berobat secara rutin, resikonya adalah kekambuhan. Dan kalau tadi seperti saya bilang bahwa realita terganggu, tentunya nggak enak sekali ya kondisi ketika dalam kondisi seperti itu. Nanti mungkin Kiki bisa menceritakan juga ya lebih lanjut ya seperti apa. Dan nanti kita akan mendengar juga dari Bu Titin sebagai caregiver seperti apa tuh dari sudut pandang keluarga. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada skizofrenia? Nah, kita memahami bahwa kita berpikir itu dengan otak kita, ya, perasaan pun diproses di otak kita, dan perilaku kita diatur oleh otak kita ini, sehingga otak kita perlu berfungsi dengan baik. Nah, otak kita itu sebetulnya terdiri dari hubungan antara sel saraf yang ada listriknya, ada kimianya ya, yang harus berfungsi dengan lancar nih ya, seperti komputer kita ya. Kalau komputer kita lancar, dia bisa dipakai dengan baik, sama seperti otak kita. Nah, otak kita ini seperti tadi itu saya bilang seperti hardware ya, seperti komputer yang kita pakai untuk berpikir. Otomatis bisa saja terjadi kerusakan ya atau gangguan sehingga tidak lancar nih ya. Nah, komunikasi antar sel saraf ini yang seringkali terganggu. Di antar sel saraf, neurotransmitter itu yang menghubungkan, mengkomunikasi ini ya. Neurotransmitter itu ada banyak macamnya, seperti contohnya dopamin. Nah, itu yang terutama banyak berperan di dalam kondisi skizofrenia. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini banyak bagian otak yang mengalami gangguan fungsi di dalam kondisi skizofrenia ini ya. Jadi otomatis harusnya kondisi otak kita berfungsi dengan lancar, menampilkan apa yang seperti kita lihat, seperti kita dengar, sesuai apa adanya. Ini yang muncul bisa berbeda ya. Muncul bisa berbeda. Nah, saya akan jelaskan lebih mudahnya. Nah, di sini stimulus dari luar ya, kita kalau misalnya di otak itu kita misalnya bisa mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, itu ditangkap oleh panca indera, disampaikan ke otak, dipahami oleh otak, yang kemudian menentukan langkah dan menentukan gerak kita, respon kita. Nah, pada kondisi yang kita sebut psikotik termasuk skizofrenia, jadi skizofrenia itu salah satu dari gangguan-gangguan yang berkaitan dengan tadi gangguan realita yang kita sebut psikotik ini. Tanda-tandanya antara lain, nah makanya supaya kita bisa cepat mengenali ya,
adalah yang pertama, ada seperti kita mendengar atau melihat atau meraba atau mencium sesuatu di panca indera padahal tidak ada bendanya, ya. Jadi ini yang kita sebut halusinasi. Ketika orang mengatakan halusinasi itu sebetulnya apa? Itu artinya begitu. Terutama yang paling sering adalah halusinasi auditorik kita sebutnya atau halusinasi dengar. Jadi seseorang dengan skizofrenia bisa mendengar suara seseorang yang menyampaikan sesuatu, kadang-kadang menyuruh-nyuruh, yang umumnya sangat tidak nyaman. Ya, bayangkan tidak ada orang di situ, tapi kita bisa mendengarnya. Tentunya kita terganggu sekali ya dengan itu. Nah, ya jadi ini akibat ketidakseimbangan neurotransmitter tadi. Nah, selain halusinasi, proses pemahaman di otak ini bisa terganggu juga. Jadi itu yang kadang kita sebut waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Yang sering pada skizofrenia paranoid, misalnya kenapa disebut paranoid? Karena yang diyakini itu sesuatu yang menakutkan. Jadi bisa rasanya seperti disantet orang, atau rasanya seperti diikuti, ada yang jahat, ada yang merasuki tubuhnya. Wah, sangat-sangat tidak enak. Dan ini karena ini langsung di otaknya, rasanya betul-betul kenyataan seperti itu. Sehingga orang ketika berusaha untuk menyampaikan realita yang sebenarnya, sulit untuk diterima. Nah, kondisi ini juga sering ditemukan perilaku yang kacau, ya. Kadang-kadang tidak bersikap seperti biasanya, gitu ya. Atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu tubuhnya pun bergeraknya tidak sesuai. Ya, ada yang jadi seperti kaku, tapi seperti lilin gitu. Jadi bisa seperti digerakkan, tapi biasanya ini sih dulu banyak, tapi sekarang untungnya dengan pengobatan yang lebih cepat dan lebih mumpuni, sudah lebih tidak ditemukan sebanyak seperti dulu. Artinya kondisi ini benar-benar adalah kondisi hardware yang seandainya diobati tidak harus menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti tadi saya katakan ya, halusinasi itu adalah karena ketidakseimbangan neurotransmitter, jadinya ada informasi yang salah, ya. Terutama yang tadi itu auditory, halusinasi auditory yang paling sering, yang mendengar suara seperti orang yang mungkin yang dikenal atau bisa juga orang yang tidak dikenal, bisa mengkomentari, sangat tidak enak. Nah, tadi seperti saya bilang, waham itu keyakinan yang tidak sesuai realita itu banyak bentuknya, ya. Yang tadi yang saya sebut salah satunya adalah paranoid atau waham kejar, rasanya seperti ada yang mau bersifat jahat gitu misalnya. Atau waham kendali, merasa dikendalikan dari luar, ya. Ada juga waham yang bizar, aneh gitu untuk orang sulit untuk dipahami. Ada juga waham yang merasa diri lebih, bisa melakukan lebih daripada yang seharusnya, atau merasa diri tidak ada artinya, ya, atau waham keagamaan. Nah, ini kita perlu perhatikan juga ya. Jadi ternyata waham bisa juga bersifat keagamaan, atau merasa kayak pikirannya itu dirasuki gitu ya, atau malah disiarkan atau bisa dibaca orang. Nah, ini antara lain waham-waham yang bisa muncul, meskipun masih banyak lagi jenisnya. Nah, jadi kalau kita kumpulkan ini gejala-gejalanya, ada gejala yang kita sebut gejala positif. Artinya bukan berarti gejala yang baik ya, tapi artinya gejala yang tidak ada pada kondisi normal. Jadi pada kondisi biasanya tidak ada gejala ini. Sedangkan kalau gejala negatif adalah gejala yang seharusnya orang biasanya punya, tapi ini kok malah justru tidak ada. Contohnya mungkin inisiatif yang berkurang, ya. Jadi ini contoh tadi gejala positif halusinasi, ya. Dirasakan padahal tidak nyata, atau waham keyakinan yang salah yang tidak dapat dibantah, ya, atau komunikasi tidak sinkron, ya. Nah, kalau gejala negatif misalnya kurangnya ekspresi, biasanya ekspresi itu mungkin hidup, ya, tapi ini kok sepertinya datar, ya, dan tidak merasa senang, meskipun sedikit beda dengan depresi ya. Pada depresi juga ada rasa tidak senang, tapi dalam hal ini penekanannya lebih ke arah proses pikir yang terganggu dan proses untuk menilai realita. Nah, ini kadang-kadang menarik diri, kurang inisiatif seperti tadi saya bilang. Jadi kok seharian bengong, tidak melakukan apa-apa,
terus kemudian tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan seperti biasanya, ya. Bahkan pada kondisi tertentu jadi tidak semangat dan sulit merawat diri. Nah, selain gejala positif dan negatif ini, ya ini yang terutama ya, gangguan di pikiran, emosi, ya kadang-kadang ada perilaku agresi juga ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada marah-marah atau gaduh gelisah, ya seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah ini karena kondisi otak yang sangat tidak nyaman. Sehingga bayangkan kalau ada suara yang terus-menerus mengomentari lama-lama, ya rasanya pengen marah juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin takut atau tidak memahami kondisi seseorang dengan skizofrenia, padahal justru mereka sangat-sangat membutuhkan pengertian dan pemahaman dari kita. Nah, karena itu yang paling utama adalah pengobatan segera. Kenapa? Karena semakin cepat ditangani semakin bagus hasilnya. Ya, saya berikan contoh, ada satu orang yang, oh kenapa ya pikiran saya kok tidak runut seperti lompat-lompat ya. Terus kemudian bukan hanya lompat-lompat ya, tapi juga dia juga ada mendengar suaranya dipanggil, terus kemudian dia susah untuk mengambil inisiatif. Nah, ketika ditelusuri ternyata memang ada anggota keluarga yang lain yang juga mengalami skizofrenia. Terus kemudian ketika cepat diobati, cepat membaik. Karena ini, gambar ini menunjukkan bahwa kondisi itu makin lama makin parah kalau tidak segera diobati. Nah, kalau ketika kita menyadari, wah ini ada tanda-tanda nih, kita segera berani berobat ya, mencari pertolongan, maka tidak perlu terjadi kondisi yang semakin parah. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik nih, ya. Makanya saya senang sekali bahwa hari ini kita ada semua nih di sini, ya. Ada dokter, ada pendamping pasien atau caregiver ya, keluarga, kemudian ada penyintas juga, ya. Karena kita nggak bisa sendirian dalam kondisi seperti ini, ya. Penyintas butuh dukungan, seseorang dengan skizofrenia butuh dukungan supaya bisa mendapatkan pengobatan yang sesuai. Kadang-kadang yang terjadi justru keluarga kurang memberikan dukungan. Ini yang dikhawatirkan ya, karena ada yang penyintasnya ingin berobat tapi justru keluarganya bilang, wah kamu kurang banyak berdoa misalnya. Nah, yang seperti ini membuat kondisi jadi lebih tidak mudah untuk pulih bagi penyintas. Karena itu kita perlu kerjasama. Nah, apa saja penanganannya? Yang paling utama adalah ini adalah kondisi yang bisa diobati. Ya, sudah makin banyak obat-obat yang bisa digunakan sehingga kondisi yang tadi, hardware tadi ya, neurotransmitter yang tidak seimbang itu bisa diseimbangkan kembali. Nah, ketika dia bisa diseimbangkan kembali, fungsinya jadi kembali lebih baik daripada ketika dalam kondisi yang kacau tadi. Akhirnya bisa membedakan lagi realita dengan yang bukan realita, bisa berkurang halusinasinya ya. Jadi ada obat-obat yang bisa menyeimbangkan tadi neurotransmitter tadi. Nah, obat ini ada yang macamnya kita minum setiap hari. Memang kondisi ini seperti kondisi diabetes atau kondisi darah tinggi adalah kondisi yang bersifat jangka panjang, sehingga pengobatan ini sangat perlu untuk rutin. Untuk itu memang butuh kepatuhan minum obat. Nah, bila memang selain minum obat, ada juga alternatif yang lain, yaitu suntik. Nah, sekarang dengan setelah pandemi kita sudah terbiasa ya untuk suntik vaksinasi misalnya. Nah, suntikan ini sebetulnya mirip dengan apa yang diminum, tapi diberikan secara suntikan. Dengan diberikan secara suntikan, akhirnya dia lebih stabil di dalam darah dan lebih praktis ya. Ada yang diberikan 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Sehingga untuk keluarga atau penyintas yang mengalami kesulitan untuk minum obat setiap hari misalnya, ya, atau mungkin menginginkan kadar yang lebih stabil di dalam darah, sangat disarankan untuk bisa menggunakan suntikan minimal ada yang setiap bulannya, ada yang 2 minggu sekali atau 3 bulan sekali.
Jadi itu mirip-mirip seperti mungkin kalau ada yang tahu suntik KB ya, ada juga ya. Ada yang minum pil KB, ada yang suntik KB. Nah, ini seperti itu modelnya. Nah, tapi itu hanya salah satu ya. Selain itu kita psikoedukasi itu artinya kita semakin memahami kondisinya, semakin berproses bersama psikiaternya atau bisa dengan psikolog juga yang mendukung, kemudian dukungan keluarga dan masyarakat juga ini sangat penting. Latihan keterampilan sosial, termasuk yang seperti kita lakukan di sini ya, bisa memimpin satu webinar dan kegiatan-kegiatan lain itu luar biasa baik. Kemudian ada juga terapi vokasional ya, vokasional itu artinya pekerjaan seperti ini contohnya ya, atau olahraga. Dan pada kondisi-kondisi tertentu ada juga terapi kejutan listrik, tapi itu pada kondisi-kondisi tertentu yang tentunya sesuai dengan indikasi oleh dokternya. Ya. Nah, jadi yang mau kita capai sebetulnya apa? Intinya adalah bahwa penyintas skizofrenia, kita sebut penyintas atau orang dengan skizofrenia, ya bisa mendapatkan pengobatan dan penanganan yang optimal secara keseluruhan. Dan dengan terapi yang mumpuni bisa terjadi yang kita sebut remisi. Remisi itu apa? Artinya kondisinya membaik, ya. Halusinasinya berkurang, wahamnya berkurang, tidak mengganggu lagi. Kemudian fungsi juga membaik, ya. Bisa berkegiatan, yang mungkin sedang studi bisa studi, yang bekerja bisa bekerja, ya. Sehingga kualitas hidup otomatis membaik. Dan itu kalau kita bisa bilang bahwa bisa mengikuti kehidupan seperti lazimnya, itu kita sebut sebagai pulih, ya. Jadi ini contoh banyak sekali di masyarakat ya, orang dengan skizofrenia ada yang bekerja di berbagai bidang termasuk di bidang seni nih ya, luar biasa. Ya. Jadi nah untuk itu kita perlu betul-betul untuk mencegah kekambuhan. Karena itu kita perlu benar-benar memberikan dukungan supaya rasa percaya diri ya akan bisa meningkat. Karena kalau sampai kambuh, ini bisa mengganggu lebih parah lagi kondisinya ya. Kadang-kadang jadinya tadinya mungkin dengan satu obat cukup, akhirnya menjadi harus kombinasi obat dan lain-lain ya. Gejala klinis juga lebih bisa muncul kembali ya. Pemulihan jadi terganggu. Dan ini tentunya membebani keluarga, terutama secara finansial. Karena itu kita perlu betul-betul nih ya, kita perlu dukung sama-sama. Kalau misalnya ada kesulitan, bagaimana kita saling mendengarkan, saling mendukung. Ketika butuh pengobatan, bagaimana untuk mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kekambuhan yang bisa memperparah kondisi. Nah, jadi antara lain kalau memang ada kekhawatiran ke arah kekambuhan, ya, dan untuk mencegah itu memang salah satu caranya yang digunakan adalah dengan menggunakan suntik rutin, ya. Suntik rutin ini kita lihat bisa membuat orang merasa membuat orang merasa lebih nyaman, ya, karena obatnya stabil, efek sampingnya lebih sedikit. Kemungkinan salah dosis juga berkurang ya, kemungkinan kambuh juga lebih sedikit, sehingga otomatis potensi rawat inap dan putus obat jadi lebih kecil. Nah, ya intinya yang kita mau usahakan apa? Kita mau mengusahakan pulih, yaitu fungsi sosial dan kemampuan berpikir yang memadai, ya. Tidak ada perilaku agresif atau mengganggu, hubungan personal dan sosial juga membaik, bisa merawat diri, bisa melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat, ya. Berpikir juga udah bisa lebih lancar, memori dan perhatian juga membaik, dan mampu membuat penalaran dan menyelesaikan masalah. Ini antara lain hal-hal yang kita harapkan dalam kondisi pulih. Nah, jadi kita lihat ya, ini buat menyemangati
teman-teman semua ya. Nanti kita akan dengar lebih lanjut dari teman-teman yang lain ya, dari Kiki, dari Bu Titin, tentang cerita bagaimana nih proses pemulihan dari skizofrenia ya. Sehingga kita tidak perlu lagi malu dengan kondisi ini, tidak perlu lagi menutup-nutupi, bahkan bisa saling mendukung ya, supaya bisa pulih sempurna dengan kerjasama bersama tadi. Ini saya cuma memberikan contoh salah satu penemu, ini salah satu ilmuwan yang menemukan salah satu semacam benda langit tertentu ya, dan dia menggerakkan seluruh dunia bahwa di dunia banyak sekali yang mengalami skizofrenia dan tidak berarti bahwa tidak bisa berfungsi. Bahkan kita bisa membantu saling mendukung biar bisa pulih dan bisa menemukan sesuatu seperti orang ini. Baik, demikian dari saya. Nanti kita bisa tanya jawab ya untuk mendengar lebih lanjut. Mungkin ada informasi yang diperlukan dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya serahkan kepada Daniel. Silakan kepada Daniel untuk melanjutkan. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Citra. Ya. Daniel, sekarang gantian giliran siapa? Sekarang giliran Kak Kiki. Hai Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Halo. 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 Itu dia suaranya Kak Kiki. Ya. Mana wajahnya yang ganteng? Oh, itu dia Kak Kiki. Halo Kak. Yuk, silakan. Halo. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Ya Kak. Yuk. Udah kedengeran? Udah. Ya, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman dari forum DCE ini yang luar biasa, udah memberikan kesempatan dan kepercayaan buat saya nih buat sharing perjalanan pemulihan gitu ya. Dokter Citra, thank you banget dok, penjelasannya luar biasa. Nanti ada dari sharing saya juga yang mendukung teori-teori tadi gitu ya. Oke. Izin saya share screen dulu. Saya udah nyiapin materi spesial buat hari ini. Oke. Kelihatan Bapak Ibu, teman-teman semua sharingnya ini apa materi saya bisa dilihat? Kelihatan. Oke, thank you. Nah, jadi hari ini saya mau sharing bagaimana sih sebetulnya perjalanan saya itu bisa pulih, lalu kemudian bisa bertumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah gitu ya. Sebenarnya ada dua versi dari materi PowerPoint hari ini, tetapi saya pikir ini kayaknya lebih cocok. Gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi tadi sudah diperkenalkan nama saya Ose Kiki. Saya dibaptis dari bayi gitu ya di gereja Katolik. Nama permandian saya Sylvester. Saya lahir di Jakarta 27 November 77. Jadi saat ini berarti usianya kurang lebih udah 45 tahun gitu. Dan saya ini didiagnosa skizofrenia tuh tahun 2008. Ketika umurnya 31 ya berarti ya. 30 sih sebenarnya waktu itu ya, belum ulang tahun pas didiagnosa. Jadi saat ini nih saya bekerja sebagai pengurus di komunitas peduli skizofrenia Indonesia gitu ya, atau dekat dengan KPSI. Gitu. Nah, saya mau mengawali sharing saya ini dengan sedikit ya saya punya kata-kata yang bisa menguatkan saya setiap hari kalau saya baca ini gitu. Jadi buat saudara-saudari kita nih yang mengalami skizofrenia dan juga keluarganya itu jangan khawatir gitu, jangan takut gitu ya, jangan kehilangan harapan bahwa skizofrenia ini cuma diagnosa aja kok. Dia bukan label yang melekat pada diri kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita nantinya, kepulihan kita, kebahagiaan kita, masa depan kita itu yang jauh lebih berharga. Oleh karena itu jangan berikan skizofrenia ini kekuatan untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi kita harus tetap memiliki harapan dan percaya untuk pulih ya. Oke. Sebelumnya saya mau
perkenalkan dulu, ini keluarga saya yang luar biasa gitu ya. Itu beliau adalah almarhum ayah saya gitu ya. Jadi saya manggilnya Papa gitu, almarhum Papa. Beliau adalah caregiver yang sangat luar biasa sama masa hidupnya gitu ya, mendampingi saya dalam proses pemulihan gitu. Jadi kalau tadi Kak Vita di pengantarnya udah nanti sesi berikutnya adalah tentang ayah. Nah, jadi saya rasa almarhum ayah saya, dan bukan saya rasa sih, saya yakin almarhum ayah saya ini sudah memenuhi tugas-tugasnya dan peran-perannya sebagai ayah gitu. Dan saat ini saya percaya dia sudah bahagia bersama Bapa di surga. Dan sekarang caregiver saya adalah ibu atau mama saya ini yang luar biasa. Dia punya cara-cara tersendiri yang berbeda dengan ketika waktu almarhum ayah saya mendampingi saya gitu. Jadi dengan keibuannya, dengan sangat sederhana, mama saya ini ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ya saat ini memang sosok yang memang saya butuhkan gitu dari ibu saya ini, dari mama saya ini. Nah ini kemudian adik-adik saya yang paling depan kanan itu namanya Ino, itu yang di bawah saya. Saya anak paling tua, jadi sulung gitu ya. Dan itu istrinya Diana. Nah yang paling belakang itu yang dekat saya itu, yang baju hitam itu adik saya yang paling bungsu. Jadi kami 3 bersaudara, Eki dan ini istrinya Tessa. Nah ini 2 keponakan saya yang luar biasa. Jadi sebenarnya di foto lama gitu ya. Dua-duanya ini Giselle dan Gracelyn ini sekarang udah besar mereka gitu. Si Giselle ini udah kelas 7 atau kelas 8 gitu ya. Dan Gracelyn ini baru aja ulang tahun kemarin, dia sekarang kelas 4 SD. Aduh, pinter-pinter gitu ya. Jadi anaknya laki-laki semua, tapi cucunya perempuan gitu. Nah, jadi saya mau mengawali sharing saya ini dengan apa sih sebenarnya yang dibilang pulih itu? Apa iya gitu? Pulih itu stop minum obat? Ini sering banget di pertanyaan ini ada, dan juga nyampe ke saya juga di grup Facebook KPSI, selalu deh gitu. Pengennya tuh pulih dari skizofrenia itu atau pulih dari gangguan jiwa itu nggak mau minum obat lagi gitu. Padahal tadi Dokter Citra kan udah jelasin bahwa minum obat ini harus rutin gitu. Oke, lalu kemudian pulih apakah sama dengan sembuh? Nah, ayo, ya kan? Nah, kemudian pulih itu apa iya benar nggak kambuh-kambuh lagi? Nah, oke. Nah, jadi poin-poin ini ada dalam sharing saya berikutnya. Nah, kalau dari apa yang saya alamin gitu, pulih itu satu perjalanan. Tadi Dokter Citra juga dalam slide-nya bilang perjalanan pemulihan gitu. Jadi ada beberapa step-step, langkah-langkah yang memang harus kita sebagai orang dengan skizofrenia, biasanya disingkat dengan ODS itu, yang memang harus kita jalanin gitu, harus kita lalui proses itu, perjalanan itu gitu. Nah awalnya memang ketika di tahun 2008 itu gejala-gejala waham dan halusinasi itu muncul, ya saya nggak sadar gitu. Jadi pada saat itu saya lagi aktifnya gitu ya di gereja gitu, bersama dulu nih mantan pasangan saya gitu. Jadi saya paroki Matraman, gerejanya Santo Yosef. Kami berdua sangat aktif gitu. Jadi mantan pasangan saya itu ketua seksi liturgi, dan saya sendiri waktu itu pembimbing di lektor komentator dan koordinator paduan suara juga gitu. Jadi itu salah ya kalau ada yang bilang bahwa ini gangguan jiwa skizofrenia ini karena kurang iman gitu. Enggak juga gitu. Buktinya saya aktif di gereja gitu. Bahkan dari kecil, dari SD itu saya udah aktif jadi putra altar gitu. Terus kemudian SMP di OSIS saya malah seksi liturgi gitu. Jadi salah banget gitu kalau dibilang bahwa gangguan jiwa atau skizofrenia ini karena kurang iman nih gitu. Atau karena ini kutukan nih, dosa asal nih gitu ya. Seperti itu. Ya memang di Alkitab kita mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa, tapi nggak gitu-gitu juga gitu. Dokter Citra udah jelasin yang terjadi di otak kita. Nah, pada saat itu saya dan mantan pasangan saya ini udah merencanakan kami mau menikah gitu. Tapi satu dan lain hal saya batalin gitu. Jadi memang tekanan untuk
menikah itu sangat besar gitu. Nah, jadi ketika saya batalin pernikahan itu, saya memutuskan mau masuk biara sih sebetulnya saat itu gitu. Jadi di saat itu sebetulnya juga ada depresinya juga tuh ketika memutuskan rencana pernikahan itu. Banyak yang tanya, kok kamu yang mutusin, kamu yang depresi? Ya iya gitu. Karena satu gitu, hubungan dua keluarga yang udah baik-baik ini jadi berantakan gitu kan, jadi nggak baik. Belum lagi kami udah booking sana, booking sini, ya itu udah hilang aja begitu aja ya kan. Belum lagi malunya gitu kan, orang-orang gereja udah tahu, orang-orang lingkungan, saudara dan sebagainya gitu. Itu membuat saya saat itu cukup membuat saya tertekan dan agak depresi. Tapi di satu sisi saya lega juga gitu, bisa memutuskan itu karena kayak kata anak muda zaman sekarang nih, toxic relationship gitu. Jadi bayangin aja, belum menikah aja udah toxic relationship. Gimana kalau nanti melanjutkan dalam pernikahan gitu. Nah, saat itu saya mau masuk biara tuh. Udah niat banget gitu. Karena almarhum ayah saya pada saat itu juga beliau ini seorang seniman gitu ya. Pada saat itu di tahun itu juga gitu. Entah gimana gitu ya Tuhan bekerja, manggil dia balik ke gereja lagi. Jadi waktu saya kecil sampai saya seumur itu, almarhum ayah saya itu nggak pernah ke gereja gitu. Jadi saya suka ngiri tuh kalau lihat keluarga-keluarga lain satu keluarga lengkap ke gereja gitu. Nah, beliau juga dulu gitu ya, waktu saya lahir tahun 77 itu, dia pernah jadi pasien psikiatri juga gitu. Ya nggak tahu kalau diagnosanya sekarang apa, mungkin diagnosanya dia cemas kali ya, karena dia kan seniman. Jadi dulu waktu kami kecil tuh kalau jalan-jalan ke misalnya dulu ada Pekan Raya Jakarta tuh kan ramai banget orang. Nah dia tuh nggak nyaman tuh, selalu bawa obat dan kita lagi asik-asik dia pengen pulang, nah kayak gitu. Terus kemudian akhirnya muncul bisikan-bisikan juga gitu. Jadi saya waktu itu saya masih ingat tuh jam 2 malam menjelang jam 3 pagi jam 2 pagi menjelang jam 3 pagi, tiba-tiba saya kebangun gitu di kamar saya gitu. Dan tiba-tiba ada yang kayak bilang ke saya gitu, coba deh nih, kamu ingat nggak sih Injil Lukas tuh gini gitu. Jadi itu berlangsung kurang lebih tuh 2-3 hari sampai 4 hari tuh kayak gitu. Jadi kadang saya tidur lagi terus siangnya tuh saya ingat-ingat lagi, iya apa ya di Injil Lukas yang itu ngomong gitu. Jadi semua tuh isinya tuh yang saya mendengar itu dogma gereja lah, ajaran-ajaran gitu kan. Karena saya lektor gitu ya, jadi saya tahu banget banyak firman-firman Tuhan gitu. Dan kemudian yang paling puncaknya itu di hari kelima tuh saya ingat banget gitu. Tiba-tiba wahamnya muncul gitu. Satu keyakinan bahwa ya ini Tuhan akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia itu melalui diri saya gitu. Jadi yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini yang bakal terjadi gitu. Dan itu melalui saya gitu. Nggak ada lagi nanti semua manusia ini diselamatin lah gitu. Nah, kemudian yang terjadi itu pikiran, emosi, dan perilaku saya itu mulai nggak wajar gitu. Karena saya mulai percaya, mulai yakin gitu. Ya udah, kelakuannya di gereja udah mulai nggak bener gitu. Ya saya yakin saya bisa doain orang, dia bakal sembuh gitu. Terus kemudian juga ya pernah juga gitu salah satu anggota Dewan Paroki itu saya tumpang tangan gitu dan sebagainya gitu. Nah, karena saya perilakunya nggak wajar seperti ini gitu, dan pengen masuk biara gitu, ya tentu aja Pak pastor paroki di kepala di gereja saya nggak akan menyetujui gitu. Bahkan salah satu pastor pembantu yang baru bertugas juga di situ yang memang dekat dengan saya, malah dia datang ke rumah gitu, bicara dengan orang tua saya, menjelaskan gitu. Waktu dia datang tuh saya seneng banget gitu. Saya kasih lihat tuh catatan-catatan saya yang isinya waham semua dan halusinasi yang saya dengar itu. Tapi dia diam aja dan saya disuruh masuk kamar dan dibilang, Pak, Bu, mohon maaf katanya ini sepertinya Kiki ini harus diperiksakan ke dokter gitu. Ke ahli kejiwaan nih. Saya juga nggak tahu gitu tuh. Pastor muda itu punya pemahaman seperti itu dari mana saya juga nggak tahu. Mungkin ini jalan Tuhan gitu. Jadi ayah saya langsung ingat, oh iya dulu saya pernah nih jadi pasien psikiatri 13 tahun gitu. Dan memang ada juga memang
dengar-dengar dari lingkungan tuh mereka juga tahu gitu. Nah kemudian nggak lama besokannya setelah pastor itu ngomong begitu, saya langsung dibawa berobat sore itu juga, besok sore aja gitu. Saya nggak tahu kenapa saya disuruh ganti baju tiba-tiba. Jadi dulu tuh ya, kalau ayah saya bilang, ayo ikut, nah udah saya ikut, nurut gitu. Saya paling takut dan segan sama ayah saya, bahkan gua dari umur 30-an kayak gitu. Saya masih tahu nih kalau dia ngomong begitu, oke, gitu saya ikut aja gitu. Nggak taunya saya dibawa ke psikiater gitu. Dan saya nggak tahu pada saat itu kok masuk rumah sakit gitu, kan saya bingung. Terus waktu itu adiknya mama, tante saya almarhum juga ikut. Jadi mereka berdua masuk konsultasi dengan psikiater, saya duduk di luar ditemenin sama almarhum tante saya. Dari situ saya awalnya didiagnosa, langsung saat itu juga mendengar cerita dari kedua orang tua saya, dan saya sendiri masuk ketemu dokternya, ditanya-tanya, oh iya, langsung didiagnosa. Tapi saya saat itu saya nggak tahu sakit apaan gitu. Nah, yang tahu hanya kedua orang tua saya. Jadi ya udah minum obat gitu. Saat itu saya langsung minum obat. Kemudian saya mau nanya tapi takut gitu. Ini sakit apa sih sebenarnya gitu. Saya tanya ke mama saya, "Mah, kenapa sih minum obat gitu?" "Udah, kalau papa suruh berarti kamu harus minum obat." "Oh gitu." Ya udah gitu. Nah, setelah saya minum obat gitu. Saya nggak tahu ya obat apa waktu itu, ya sekarang saya tahu. Dulu saya nggak tahu. Itu saya disuntik gitu. Saya suruh balik lagi seminggu kemudian gitu. Dulu belum pakai BPJS tuh, masih bayar sendiri gitu. Terus tapi lama-kelamaan kok saya ini tidur melulu ya gitu, ngantuk banget gitu bawaannya. Dulu saya masih beraktivitas sebagai agen asuransi, jadi waktunya fleksibel. Ini mau bangun, mau cari prospek berat banget gitu. Jadi tidur lagi. Jadi satu hari itu bisa tidurnya 16 sampai 18 jam tuh saya tidur gitu. Dan cuman bangunnya aja yang selalu rutin, jam 4:30, jam 5 saya udah bangun karena dokternya bilang, "Kamu kan sering misa pagi ya, ekaristi pagi, itu tetap dilanjutin ya," gitu. Ya udah saya nurut gitu. Jadi memang dari dulu saya rajin gitu ya ekaristi pagi. Jadi itu aja, pulang dari ekaristi pagi saya tidur lagi gitu. Nah, jadi 2 tahun saya kayak gitu. Dan saya merasa, kok ini katanya sakit gitu. Saya minum obat, tapi kok begini gitu. Apa sih gitu kan? Gitu. Nah, kemudian tangan Tuhan bekerja lagi nih gitu. 2 tahun nggak pernah ke kantor, nggak pernah produktif. Tiba-tiba manajer saya datang ke rumah gitu. Entah dari mana dia tahu alamat saya gitu. Ya dijelaskan kalau saya sakit oleh kedua orang tua saya dan dia punya itikat baik. Ya udah, gini aja deh, kamu jadi asisten saya gitu. Jadi saya mulai ngantor lagi gitu, aktif lagi. Nah, saat itu saya merasa, wah, udah sembuh nih. 8 bulan kerja sama dia, udah enak nih gitu. Udah, nggak usah minum obat gitu kan. Karena bayar kan berobat ke psikiater gitu. Nebus obatnya juga lumayan, walaupun itu obat ayah saya bilang, "Dok, tolong dok, kasih obatnya yang murah aja," gitu. Dan itu dibayar dari komisi saya pada saat itu. Ya udah 8 bulan kerja sama dia, udah enak lagi, udah merasa sembuh gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak mau minum obat lagi. Jadi saya nggak ke psikiater lagi. Tiba-tiba gitu ya, putus langsung gitu aja, dan bener gitu. Dalam tempo kurang lebih 1-2 bulan, ketika mulai ada stres lagi dalam pekerjaan, saya nggak jadi asisten dia lagi, saya mau berkarir lagi sebagai agen asuransi, saya mau cari prospek lagi, dan sebagainya. Terus saya coba memulai hubungan lagi. Lama-kelamaan itu ternyata membuat saya stres gitu. Membuat saya tertekan nih, ini target nggak nyampe-nyampe, terus juga ketemu pasangan kok mirip juga kayak pasangan sebelumnya, berantem melulu. Nah, akhirnya kambuh tuh ya, kekambuhan yang pertama tuh. Saya masih ingat itu kurang lebih di tahun 2010 atau 2011 gitu. Terus saya kambuh yang pertama. Gitu. Jadi saya dalam perjalanan ini saya 2 kali kambuh gitu. Jadi tadi Dokter Citra ada satu grafik gitu ya, yang seperti itu gitu. Jadi bukan kayak garis lurus gitu dari bawah naik bagus terus ke atas, enggak.
Tapi ini kadang-kadang muter-muter, ya jatuh bangun juga gitu. Tadi tuh harus kambuh dulu gitu. Nah, kemudian gitu, di situ pas saya kambuh balik lagi ke psikiater yang awal, almarhum ayah saya dan ibu saya di ruang praktek mereka dimarahin gitu, karena dokter ini cukup senior gitu, dimarahin, kenapa nih kok bisa kambuh gitu, ya dok, dia nggak minum obat katanya. Nah, langsung diomelin tuh, langsung dimarah-marahin tuh orang tua saya gitu. Akhirnya saya disuruh minum obat lagi, dan ketika minum obat lagi bener gitu, yang terjadi sama gitu, saya tidur lagi, dan kemudian adik saya ini ngelihat gitu, tadi si Ibno itu kan, aduh dia kok tidur melulu sih gitu, ya kan, coba deh dia mau bantu saya gitu. Ini kan saya ada bisnis online, dulu dia bisnisnya online gitu, belum ada kayak sekarang ya, belum ada yang hijau-hijau sama yang oren-oren itu. Jadi dulu dia perlengkapan baby, nih coba lu jadi admin katanya gitu, ngeprint doang gampang katanya gitu. Ya udah saya jalanin. Lama-lama dia bilang waktu itu juga kayaknya mesti pindah nih kayaknya gitu. Dan benar gitu. Waktu itu udah mulai entah jalan Tuhan juga ketemu KPSI. Jadi tanpa sengaja tuh almarhum ayah saya itu lagi duduk di sebelah pasien, dan pasiennya itu adalah anggota KPSI gitu. Jadi diperkenalkan gitu, ya harus yang pertama kali datang tuh ke KPSI itu almarhum apa gitu, kemudian ngajakin saya. Di situ juga ada satu ODS juga yang bagus gitu, yang udah pulih gitu. Ditanya-tanya obatnya gitu. Ayah saya bingung, papa saya bingung, nggak ngerti gitu. Pokoknya dulu taunya dikasih obat minum. Akhirnya diedukasi obatnya, oh ini gitu. Kayaknya ini mesti ganti dokternya katanya gitu. Coba ke dokter saya om, kata dia gitu. Yang saya bilang tadi ini, yang udah pulih nih katanya gitu kan. Ke dokter saya aja di Karoles katanya gitu. Rumah sakit Karoles. Nah, kebetulan dekat dengan rumah gitu. Ya walaupun ke psikiater sebelumnya dekat juga di Jatinegara ya, di rumah sakit. Sekarang namanya Premier gitu. Oke, kita coba deh gitu. Tapi ini mungkin obatnya bisa lebih mahal om. Gimana nih katanya gitu. Nanti om rundingin dulu aja deh sama keluarga gitu. Tapi saya lihat nih kayaknya Kiki obatnya nggak cocok katanya gitu. Oke. Lalu akhirnya ngobrol-ngomong sama adik saya. Oke, katanya gitu si Ino tadi, saya coba bantu deh biayanya gitu. Setelah itu berobat di Karoles, ketemu dokter yang senior juga gitu. Apa nih obatnya sebelumnya? Oh ya udah, oke, ini saya ganti ya. Ini diganti. Bener tuh gitu, diganti gitu obatnya. Mahal, bener mahal gitu. Adik saya aja sempat ketar-ketir gitu. Waduh, setiap gesek BCA 4 juta gitu kan, tahun 2011 waktu itu. 2012 gesek 4 juta tiap bulan kata dia gitu kan. Dia baru punya anak, baru mau masuk, tadi si Gisel itu baru playgroup gitu, sebelum TK gitu. Nah jadi adik saya bilang, ya udah deh terusin aja katanya gitu. Terus kemudian emang bisnisnya growing, terus dia bisa buka toko offline gitu ya, bisa itu juga punya keluarga. Jadi saya jaga toko gitu. Saya jaga toko, dikunjungin teman-teman KPSI waktu itu, lagi saya jaga toko, lagi bosan-bosannya mereka datang ngobrol gitu kan. Nah, terus kemudian tiba-tiba muncul kan toko-toko hijau ya kan, awalnya toko-toko hijau nih gitu ya, yang gambar burung hantu, mulai merosot tuh bisnis dia gitu. Waduh, gawat nih saya bilang gitu, ini nanti berobat siapa yang bayarin gitu. Ya udah akhirnya saya coba-coba cari pekerjaan gitu. Saya waktu itu saya lagi tertarik sama kopi gitu. Jadi nonton film filosofi kopi kayaknya menarik nih gitu. Nah udah pede aja deh. Saya bikin CV seadanya, saya keliling di Menteng Cafe gitu. Nah itu ada gitu cafe. Situ saya dapat pekerjaan. Tapi saking saya senangnya gitu dapat pekerjaan itu, muncul lagi wahamnya gitu, soalnya kafe punya saya gitu, makanya akhirnya kambuh lagi di situ. Saya dipecat gitu kan, akhirnya ini kambuh yang kedua ini malah saya harus dirawat inap gitu, dan itu nggak enak banget gitu pengalaman rawat inap itu.
Tapi puji Tuhan juga gitu, pada saat dirawat inap itu saya masih ingat tuh, masuk tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 22 Desember. Jadi 20 hari pertama itu kemudian saya pulang karena dokter saya mau libur Natal dan Tahun Baru. Di rumah saya kambuh gitu. Jadi keluar dari perawatan 20 hari itu saya di rumah kambuh gitu. Jadi kata adik saya lupa sama masa kambuh itu saya banyak yang nggak inget gitu. Kata adik saya di rumah itu bangku-bangku bakso itu saya tindih-tindihin gitu, saya susun-susun, terus kemudian saya suka guling-gulingan, suka loncat-loncat, itu di video itu. Nah, tanggal 2 Januari ada dokter yang udah masuk gitu. Nah, saat itu juga berobat sama dokter itu 2 minggu diganti dulu obatnya, dicoba-coba, tapi nggak bisa, akhirnya saya mesti rawat lagi. Nah, ini awal tahun itu, nah ini saya dirawat kayak gini. Waktu itu kondisi saya sebetulnya ini nggak boleh difoto, tapi ayah saya nyolong-nyolong foto nih. Nah, tapi ya ini jalan Tuhan juga ya. Ternyata dokter itu luar biasa gitu. Dia ini benar-benar memperhatikan laporan-laporan dari perawat gitu ya, dari suster, terus kemudian setiap dia mau coba-coba obat itu dia konsultasi beritahu ke kedua orang tua saya gitu. Dan pada akhirnya memang cukup lama gitu, cukup lama yang dirawat sama dokter ini. Kalau nggak salah itu bisa sampai lebih dari 30 hari lebih lah gitu. Saya masih ingat sih tahun itu tahun baru Chinese tuh ngerayainnya ya pada saat di dalam situ. Nah, akhirnya saya boleh pulang nih gitu. Rupanya udah ditemukan obat yang tepat oleh dokter itu sehingga jauh kondisinya membaik. Akhirnya saya boleh pulang. Wah, ini momennya pulang ini bahagia banget gitu. Nanti doa dulu, di situ ada goa gitu ya, ada doa, terus kemudian pulang. Nah, ini dijemput oleh adik saya si Ino gitu, naik mobil, akhirnya sampai kamar lagi. Tapi dokter itu pesen saya harus tidur bareng sama kedua orang tua saya. Jadi saya tidur di bawah, nah ini di atas tuh ranjang mereka. Nah, pada saat itu juga kayaknya setelah itu ya udah gitu, emang sih stabil aja gitu. Terus kadang saya juga mulai tidurnya nggak banyak gitu. Terus kemudian apa nih yang mesti dilakukan gitu. Kadang-kadang kita mesti mikir, mereka jadi mikir gitu kan. Keluarga juga mikir, saya juga mikir supaya saya bisa jauh lebih baik lagi ini ngapain gitu ya kan. Ya pokoknya kita modalnya cuma punya harapan dan percaya aja gitu. Dan kita nggak mau menyerah gitu. Jangan sampai yang kemarin-kemarin itu kekambuhan itu terjadi lagi. Dan mukjizat Tuhan itu nyata gitu. Nah, ini dokter yang luar biasa gitu. Ini kepanjangan tangan Tuhan. Ini Dr. Suryo Darmono. Nah, ini saya ketemu beliau nih lagi sidangnya S3-nya Dr. Vita nih gitu. Saya bisa ketemu, saya foto, dan kemudian saya lanjut BPJS. Dr. Suryo juga yang bilang udah lanjut BPJS aja. Lalu ternyata nggak, temunya Dr. Tiur lagi, yang juniornya Dr. Suryo. Dr. Tiur waktu itu prakteknya di Rumah Sakit Durensawit. Jadi saya sekarang juga praktek berobatnya, konsultasinya ya di Durensawit gitu. Dulu masih 28 hari itu BPJS, jadi setiap bulan bisa ketemu Dr. Tiur gitu. Dia tahu banget tuh. Tapi sekarang udah nggak bisa kan, udah 30 hari, jadi dokternya ganti-ganti gitu. Nah, pelan-pelan gitu, ketika obatnya ini udah cocok gitu ya, saya mulai menemukan lagi nih potensi diri saya ini apa sih yang selama ini, pas waktu itu umur saya tuh 40 tahun gitu. Jadi life begin at 40 itu benar banget gitu. Nilai-nilai makna tujuan itu apa sih gitu. Dan saya coba jadi orang yang lebih baik lagi dan kalau bisa jadi berkat gitu. Akhirnya ya saya bergabung di KPSI. Waktu itu saya jadi sukarelawan dulu gitu ya. Dan sehari-hari saya mau kerja gitu. Dan Dr. Tior waktu itu nyaranin saya, kamu jangan kerja marketing atau asuransi lagi, nanti stres katanya, bisa kambuh katanya, karena ada target, ada sebagainya, nggak usah gitu. Udah kerja apa dok gitu. Jadi saya kerja sebagai ojek online gitu, ojek online. Terus kemudian sambil saya volunteer sukarelawan di KPSI. Tugas saya di KPSI ini saya menyusun program edukasi kesehatan jiwa di RPK. Dr. Citra juga dulu pernah jadi salah satu narasumbernya, Dr. Vita juga pernah. Nah, ini saya belajar bertanggung jawab
Jadi Pak Bagus Utomo, Ketua KPSI, saya melihat kondisi saya udah jauh lebih baik, saya diberikan tanggung jawab nih. Awalnya jadi narasumber dulu juga kayak gini gitu di radio ini, kemudian saya dibimbing oleh seniornya, kemudian saya megang radio. Saya cukup lama, tapi sekarang udah ada yang gantiin gitu. Dan sekarang saya udah nggak ojek online lagi, walaupun akun masih aktif gitu ya. Jadi setiap saat bisa jadi backup gitu. Nah akhirnya saya bisa ikut lagi nih gitu, ketemu teman-teman, mereka ini luar biasa banget. Waktu saya dirawat inap, nggak punya duit gitu ya, keluarga saya juga bingung gitu nih, nanti biayanya dari mana, bayarnya. Jadi ayah saya tulis di Facebook, dia tag gitu ya, atau dia kalau nggak salah dia tulis di wall saya juga, dia tag saya, ya ini saya sakit gitu. Jadi teman-teman langsung pada ngerespon, sakit apa om, banyak yang nelpon ke rumah dan sebagainya, banyak yang inbox dia. Nah, akhirnya mereka menggalang dana nih dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Saya dulu di Marsudiri ini kita lagi reunian, mereka seneng banget, saya bisa pulih, gitu ya. Ini SMP, ini saya di Kanisius, SMA-nya, ini semua jasa teman-teman semua nih. Mereka semua yang membantu, mendukung biaya pengobatan saya tuh waktu itu tuh. Ini saya kuliah di Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Parayangan. Nah ini teman-teman di KPSI ini, jadi kita sering ngumpul bareng gitu, jalan bareng, ngopi gitu ya. Ini mereka-mereka ini yang saksinya nih, mereka tahu banget nih perjalanan pemulihan saya nih. Ada satu senior saya tuh Pak Yohanes Iman, yang sampai sekarang kami sering berdiskusi. Ada Hadi, itu yang tahu banget dari awal gitu ya. Dari awalnya tuh kayak dokter Citra bilang tuh ada gejala negatif itu muka saya ekspresinya datar, kalau diajak ngomong, Ki udah makan belum? Saya ngangguk atau nggak geleng-geleng, nggak pernah jawab gitu kan. Terus apa namanya? Ya ada dah, semua gejala-gejala itu ada tuh, saya ngalamin juga gitu. Mereka ini saksi-saksinya nih. Nah, kemudian mulai gitu ya di KPSI ini bersama Pak Bagus dan bersama teman-teman yang lain, di situ saya mulai menemukan tadi yang dokter Citra bilang rumah gitu ya, tempat gitu ya, tepat buat saya bisa bertumbuh gitu. Jadi saya bertumbuh bersama KPSI ini. Nah ini pas banget sebelum pandemi, kita ke Rangkas Bitung, ada satu program bersama Atma Jaya juga dulu, kita kader-kader kita latih, ini juga di Puskesmas gitu ya, di KPSI ada film. Nah ini bersama Mas Agus Sugianto yang luar biasa banget, sekarang sudah S3 yang kayak batik, ini yang dari biru batik ini, yang sebelah kiri saya nih, Pak Bagus tuh yang di sebelah kanan saya, batik coklat. Mas Agus Sugianto ini bergabung di KPSI tahun lalu kemudian mendapatkan beasiswa untuk S3-nya di University Manchester. Itu beliau di acara ini, Southeast Asia Mental Health Forum, jadi salah satu speaker. Nah, ini salah satu role model saya juga nih, gitu. Lalu saya mulai dilibatkan juga mewakili KPSI menjadi tim riset gitu ya. Ini waktu itu ada pelatihan bersama dari Fakultas Perawat UI dan Manchester gitu ya, University of Manchester Inggris. Nah di bawah ini kegiatan peer support, physical edukasi dulu di sekretariat KPSI yang lama sebelum pandemi sering banget kita hampir setiap minggu bikin psikoedukasi. Nah, ini diundang ke media gitu ya, radio bersama Dokter Tiur juga, bersama Pak Bagus, satu teman saya. Kemudian mulai mewakili KPSI, jadi Pak Bagus tinggal utus saya tiap ada event. Nah ini salah satunya saya bicara di dalam memperkenalkan KPSI di ruang komunal Facebook. Lalu setiap tahun Hari Sanitasi Internasional juga ikut bersama Dr. Vivi Syarif. Mungkin yang teman-teman tahu ya di Instagram, beliau aktif banget gitu ya di Dr. Vivi, di Tarakan waktu itu ada event. Kemudian ini ketemu lagi sama Dr. Suryo sama Dr. Vita juga acara bersama dari University Sydney gitu. Ini ikut di Puskesmas Palmeria, Puskesmas Raman. Ini Pak Nyoman nih yang tadi nih yang seniman itu yang udah pulih nih, saya bisa ketemu dia juga di Bali. Waktu itu diajak sama Dr. Gusti Ray, ada acara mereka, karena saya penyiar radio, saya disuruh jadi moderator gitu ya. Wah, seneng banget. Dan akhirnya buahnya adalah gitu ya. Tahun lalu ketika
alumni day gitu, Canisius gitu. Teman-teman angkatan saya gitu, terutama angkatan saya, mereka menggalang dana untuk memberikan donasi buat KPSI. Nah ini teman saya ini adalah ketua angkatan lah, anggapnya ketua angkatan yang menyerahkan donasi kepada Pak Bagus gitu ya. Nah dari semua itu, perjalanan itu saya memaknai dan mensyukurinya itu sebagai berkat yang tersembunyi gitu, yang Tuhan udah kehendaki dan sediakan dalam kehidupan saya. Walaupun awalnya kayaknya nggak enak gitu, kayaknya saya nggak nyangka gitu, ternyata dari penyakit saya ini saya bisa blessing in disguise, bisa berkat. Dan kemudian inilah gitu, beberapa kali jadi pembicara. Ini pertama kali saya terbang, naik pesawat terbang ke Bengkulu, diundang dari Panti Bina Laras di sana, di panti rehabilitasi di sana. Terus kemudian bersama Bu Rini nih, komunitas Rahmat Pemulihan, komunitas Katolik ya untuk kesehatan jiwa sebelum ada DCE ini. Kalau kemudian juga di Fakultas Psikologi bersama Mbak Kristi Purwandari ini, lalu di Universitas Duren Sawit ada acara Hari Bipolar, jadi ikut juga. Biasanya memang teman-teman dari Fakultas Psikologi biasanya mengundang. Ini Suster Anke, sekarang beliau udah balik lagi ke Jerman, ini di veteran. Nah ini di UI juga. Nah ini bersama ini Johnson & Johnson 2019 Mental Health Day, bersama Mbak Igi, ini founder Bipolar Care Indonesia. Jadi teman-teman yang mengalami bipolar bisa join di Bipolar Care Indonesia. Nah ini sempat tadi ada Pak Teraven, saya sempat menyapa beliau, diundang juga sampai ke sana, akhirnya ke Manggarai Timur bersama Dr. Albert Maramis gitu ya. Ada seminar nasional di sana. Saya berterima kasih sekali, bersyukur banget undangannya Pak Teraven, saya bisa ikut turun menyaksikan langsung saudara-saudari kita yang dipasung bersama Pak Teraven gitu. Jadi saya ikut di mobilnya Pak Teraven tuh selalu ikut gitu ya. Nah kemudian dari tadi training riset yang saya ikutin, saya berkesempatan berangkat ke Manchester, Inggris gitu ya. Nah ini bersama dokter kita juga, makasih banget dulu. Saya bingung gitu ya, ini mengurus visa gimana gitu kan, belum pernah. Nah tapi dibantu sama Kak Vita gitu, makasih banget Kak Vita gitu. Ada 20 peserta dan saya salah satunya dari Consumer Group dan Mas Benny ini dari Into the Light. Komunitas untuk pencegahan bunuh diri. Di sana kita diskusi kira-kira riset apa sih yang harus kita bikin lagi di Indonesia. Nah ini kebetulan emang jalan-jalan ke sana ke Manchester United itu dulu tuh favorit saya tuh, tim favorit saya. Ya sekalian deh mampir ke Manchester City. Nah ini di University of Manchester nih, keren banget ini kotanya gitu, kita jalan-jalan. Tapi pulang dari sana gitu ya, saya sampai Jakarta itu tengah malam. Paginya itu almarhum ayah saya itu masuk rumah sakit karena dia kena serangan jantung gitu. Dan saya nemenin dia di rumah sakit. Udah banyak juga dia pada saat itu banyak banyak pesan-pesan juga gitu ya. Dan nggak lama pulang dari rumah sakit, kurang lebih 2 hari 1 malam harus masuk UGD lagi di Rumah Sakit Jantung Jakarta dekat rumah gitu. Dan beliau masuk subuh, siang beliau udah berpulang gitu. Oke. Jadi intinya teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu gitu ya, teman semua, memang kita harus berdamai dulu nih dengan penyakit kita gitu. Berdamai dalam arti kita juga harus memegang kendali dari penyakit skizofrenia ini. Ini memang udah terjadi gitu loh. Ini udah kita alamin. Jadi kita nggak usah denial lagi. Kita nggak usah bilang saya nggak sakit. Kamu nih yang sakit gitu. Ini bapak, ibu nih yang sakit nih. Bapak, ibu aja yang berobat. Nggak bisa. Udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kita harus terima bahwa memang kita ini mengalami skizofrenia. Dan udah dah berhenti tanya-tanya nih. Kenapa sih penyakit ini terjadi pada diri saya nih?
Jangan nyalain apapun, siapapun jangan disalahin. Bapak Ibu sini dulu gitu ya, ngedidik saya begini, jadinya begini. Jangan gitu ya. Apalagi kita menyalahkan Tuhan. Jangan banget gitu. Jadi bikin rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau kita di Katolik ada pengakuan dosa, dulu juga saya ikut pengakuan dosa. Kalau kita punya salah sama sesama, maksudnya dengan keluarga misalnya, ya kita lakukan rekonsiliasi. Ini juga yang kami lakukan di keluarga gitu ya. Jadi bukan hanya, jadi melalui penyakit ini ternyata nggak saya aja dipulihkan gitu, semua satu keluarga dipulihkan gitu. Nah ini yang paling penting, pelajari dan kenali penyakit ini gitu dengan baik. Kayak hari ini yang ikutnya, tadi pesertanya ada 64, luar biasa banget, 60 orang ini ingin belajar, baik itu teman caregiver, keluarga maupun teman-teman yang ngalamin. Ikut kegiatan seperti ini, jangan seperti saya bilang tadi untuk merusak kehidupan kita gitu ya. Di cover itu mungkin gitu, pemulihan sangat mungkin gitu. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan gitu supaya kita tetap stabil, nggak kambuh-kambuhan dan kita bisa pulih. Yang udah pasti ini nih, minum obat secara teratur. Dokter Citra udah bilang konsultasi jangan males gitu. Aduh, hari ini harus konsul sama besok aja, nggak bisa gitu, jangan gitu ya. Kalau bisa konsul tuh kalau sana pasien BPJS banyak, dari rumah saya udah siap 1 bulan ini apa sih yang progresnya, yang bagusnya gitu ya. Nah, tapi apa yang kira-kira minusnya gitu, apa yang kira-kira nggak bagusnya kondisi saya itu pasti tiap konsul saya siapapun di Durex Sawit saya siapin itu dari rumah gitu. Kalau perlu dicatat gitu ya. Tidur, nah ini yang paling penting gitu. Seringkali pasien skizofrenia ini tidurnya ya kebalik gitu. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Jangan gitu. Badan kita ini memang sudah diciptakan Tuhan tuh tidurnya memang yang bagus itu 7 sampai 8 jam sehari gitu. Kalau bisa, kalau saya sekarang udah rutin tidur jam 10, paling telat jam 11, jam 5 pagi atau setengah 6 saya udah bangun gitu. Setiap hari gitu. Seperti itu. Jadi makan makanan yang bergizi udah pasti gitu. Saya di rumah ibu saya bisa masak, tapi karena sekarang beliau udah sepuh, jadi catering gitu ya. Catering pasti kan makanannya bergizi gitu dan enak. Olahraga jangan lupa gitu ya. Gitu. Dulu nih saya nih sering banget gitu jalan santai pagi-pagi terus jam 6 saya udah dibangunin sama almarhum papa, yuk kita jalan pagi yuk, enak nih seger. Pulangnya makan bubur ayam, nah kan enak gitu. Sama teman-teman Kanisius dulu dia basket, karena saya dulu anggota tim basket. Pergaulan gitu ya, lingkungan juga penting gitu. Jangan kita bergaul sama orang-orang yang positif aja deh gitu, orang-orang yang peduli, orang-orang yang sportif, jauhin nih orang-orang yang negatif, kasar, toksik gitu ya, jahat, nggak punya empati. Gabung di komunitas gitu ya. Nah ini ada DCE, ada KPSI, ada Bipolar Care dan macam-macam. Teman-teman kalau punya hobi gitu, latihan di situ, gabung di komunitas hobi di Facebook banyak kan, di grup Facebook. Ikut gitu misalnya apa kopi daratnya kayak saya ikut nih di komunitas musik gitu, komunitas keagamaan. Kalau yang wahamnya keagamaan kayak saya ya swadiyanya aja lah gitu ya. Dan jangan lupa berdoa itu penting, bekerja dengan semangat, rajin, gembira dan tanggung jawab. Dan jangan lupa kita juga perlu me time gitu ya, melakukan hal kita senengin, mendengarkan musik. Kalau saya nih sukanya dengerin musik, baca buku, nonton film dan lain-lain. Nah ini rumahnya Sekretariat KPSI. Ya, saya sekarang ada di sini nih, saat ini webinar dari sini di Jalan Bulu. Nanti teman-teman bisa datang main. Ini media sosialnya KPSI. Nah ini ada kegiatan peer support setiap bulan yang kita adain. Tapi saya nggak akan putar videonya. Nanti teman-teman bisa lihat di media sosial KPSI, di Reels-nya ada. Gitu ya. Seperti apa sih, kayak apa sih kegiatan peer support-nya gitu. Jadi penting banget. Tadi kan Dokter Citra bilang perlunya dukungan dari orang lain. Apalagi kalau dukungan itu datang dari sesama orang yang mengalami gitu. Atau dari sesama keluarga yang merawat orang skizofrenia juga. Nah ini salah satu konten waktu pandemi, teman-teman yang udah pulih. Nah ini ada Patrick nih, anaknya putranya Tante Titin ya gitu. Kita bikin nih ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi karena ini apa namanya kita samarin namanya gitu supaya nggak ada stigma gitu. Nah, ini salah satu kita coba produktif di saat pandemi. Nah ini saya juga nggak putar dulu deh. Nanti di reelsnya ada yang baru nih. Ini yang baru.
yang reborn gitu. Ini ada 20 episode kita bikin di YouTube ya, di sekretariat yang baru di tahun lalu sama tahun ini gitu. Nah, ini produk pemberdayaan dari PSI, jadi caregiver dan ODS kami mencoba membuat gitu ya, kerjasama membuat tentang Mustafa keripik ini gitu ya. Jadi ini produk olahan, namanya brandnya adalah Dapur KPSI gitu, yang dijual bisa beli langsung, nanti ada kontak personnya, bisa juga lewat toko online gitu ya. KPSI punya toko online namanya dari KPSI. Kalau ini boleh saya sebutin di Tokopedia dan di Shopee gitu. Ada 3 rasa, manis, pedas, dan original. Nah, ini usaha toko online saya suka musik gitu. Dari dulu saya koleksi CD, koleksi kaset, walaupun sekarang udah ada Spotify, tapi masih banyak yang nyari, yang punya memori gitu, jadi saya jual-jualin gitu. Kadang dapat barang baru lagi, saya jual gitu. Ini saya tahun ini mencoba fokus, mau coba lagi nih toko online baru, ini buku-buku bekas gitu ya, buku-buku almarhumahnya saya itu banyak banget, dia seneng banget baca buku gitu. Nah, ini saya coba VCD film nanti di Simple Pleasure gitu. Nah, ini juga salah satu teman saya di Bandung dulu, teman kuliah gitu ya. Waktu pandemi kemarin nawarin saya gitu, dia prihatin juga gitu kan. Nah, waktu itu saya masih bayar cicilan motor. Ya udah, dropship mau nggak gitu, ini ada makanan nih gitu. Nah, ini makasih banget Dokter Citra, Dokter Vita, dan rekan-rekan psikolog, psikiater yang udah jadi langganan. Mohon maaf ya kalau tiap hari Minggu saya buka PO gitu ya. Nah, ini ada daging CI, di sini juga ada Om Sidarta, seorang caregiver yang luar biasa juga. Makasih banget Om, ini udah dibantu. Dan 5.000 dari keuntungan ini saya donasiin buat KPSI setiap bulannya. Jadi saya punya catatan berapa yang udah laku, kali 5.000 itu yang saya jual. Saya jual, maksudnya saya donasiin ke KPSI gitu. Nah, yang terakhir, ini juga buat teman-teman gitu ya. Jadi ngalamin gangguan jiwa atau skizofrenia itu bukan berarti hidup kita berakhir. Bisa jadi ini suatu awal kehidupan yang baru. Jadi ketika pulih kita bisa menemukan kembali tadi potensi-potensi kita, nilai-nilai kita, makna hidup kita, tujuan hidup kita, dan bisa menjadikan kita orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk menguatkan, saya punya satu ayat yang mau saya bagikan, firman Tuhan gitu ya, dari Roma 12, ayat 11 sampai ayat 12 gitu ya. Jadi bunyinya adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor gitu. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat jiwa. Yang mau berjejaring bisa, ada Facebook saya, ada Instagram saya, ada Twitter saya. Oke, Kak Daniel, itu aja sharing saya. Makasih banyak. Makasih banyak Kak Kiki. Mohon maaf kalau lebih dari 25 menit ya. Mohon maaf. Ya. Oke Kak Kiki, terima kasih. Makasih Bu Rini. Makasih juga Kak Kiki. Nah, sekarang giliran siapa nih Kak Daniel? Sekarang giliran siapa? Bude? Bu Titin. Bu Titin. Oke. Mana tuh Bu Titin yang cantik? Mana Bu Titin? Bu Titin. Oke. Itu dia. Halo Bu Titin, selamat sore. Ya, Bu Rini dan semua. Ya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Dr. Citra dan Kiki yang sudah menjelaskan tentang skizofrenia. Perkenalkan, nama saya Titi Nerina. Saya single parent dari anak saya yang ODS, namanya Petri. Dia mengidap sakit ini sejak 10 tahun yang lalu, waktu kelas 2 SMP. Gejalanya ya waktu awal-awal dia agak lambat mengerjakan pekerjaan sekolah gitu. Jadi saya sering marahin dia.
saya nggak ngerti kalau dia tuh sudah ada gejala-gejala untuk skizofrenia. Saya nggak mengerti penyakit itu karena gejalanya seperti orang yang kesurupan gitu kan. Dia suka berbicara sendiri, suka mendengar orang, mendengar suara-suara, misalnya tetangga ngomongin ini, itu. Jadi saya nggak ngerti dia kenapa gitu. Untunglah saya cerita ke saudara saya yang psikolog gejala-gejalanya, dan dia bilang harus segera dibawa ke psikiater. Waktu dibawa ke psikiater itu dia udah kondisinya waktu itu sudah teriak-teriak, melampiaskan ke unek-uneknya, dan saya bingung. Wah, mungkin terputus ya. Karena Bu Titin ini di Kalimantan ya. Oh, bisa Bu, bisa dengar suara saya? Sambil menunggu Bu Titin kembali, ya tampaknya terputus ya. Ya dok. Betul dokter. Gitu. Bu Titin mana? Terputus. Sambil menunggu saya izin menjawab pertanyaan deh ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu Titin kembali, mungkin bisa dilanjutkan gitu ya. Ya, kita mulai sesi pertanyaan sambil menunggu Bu Titin. Ya. Yang mau nanya silakan raise hand atau di chat. Ya, terima kasih banyak nih Daniel. Luar biasa nih, untung ada Daniel ya. Saya izin menjawab yang di chat, boleh Daniel? Boleh. Ya, pertama-tama saya mau terima kasih sama Sri Gusti Anggita nih, luar biasa ya sharingnya ya. Perjalanan pemulihan memang tidak mudah ya, dan ini menunjukkan memang pentingnya berobat teratur, memang penting sekali. Nah, sayang tuh waktu itu tidak minum obatnya karena khawatir psikotropika ya. Sebetulnya obat-obat itu jenisnya lain-lain. Jadi tidak semua termasuk yang bermasalah dalam hal pekerjaan, banyak yang juga yang tidak. Nah, untuk itu memang ketika kita bisa kerjasama, ya misalnya memberikan surat kepada tempat kerja supaya bisa tetap mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan ya. Ini sayang ini karena sebetulnya ini stigma yang perlu kita atasi supaya secara pekerjaan orang bisa pulih juga ya, tetap membutuhkan obatnya. Tentunya misalnya pasien diabetes, nggak mungkin kan terus oh ya dia bekerja tidak boleh minum obat diabetes, kan nggak mungkin ya. Tentunya malah justru di tempat kerja ingin supaya dia bisa sehat terus gitu dengan cara minum obatnya secara teratur. Nah ini memang harus digalakkan semacam kerjasama ya. Nah ini juga sama ya kepada Pak Ari Sabana nih ya. Ya di tempat kerja ya mungkin belum dipercaya secara sepenuhnya, tapi bisa juga dilihat sebagai suatu dukungan ya, bahwa mereka tetap mengizinkan bekerja, mereka melakukan supervisi tambahan. Jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya juga bersikap positif terhadap apa yang mereka lakukan, mungkin kita tidak perlu merasa didiskriminasi gitu ya. Karena memang CCTV di tempat kerja ini banyak, bukan hanya masalah berkaitan dengan skizofrenia gitu ya, tapi kita ngelihatnya sebagai oke, saya diperhatikan nih, oke saya akan bekerja dengan cukup baik sehingga atasan juga bisa lihat hasil pekerjaan saya. Jadi tergantung kita melihatnya ya Pak ya. Iya ya,
kembali kepada Mbak Sri Gusti Anggita, saya ikut prihatin ya, bos, setengah mati ya, susah ya mencari untungnya. Sekarang sudah bisa ya menemukan orang-orang yang mungkin bisa dipercaya. Nah, seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, untung ada KPSI nih, ada teman-teman nih yang bisa dipercaya, bisa saling mendukung ya, sehingga tidak jadi tadi itu relasi-relasi yang sehat tentunya ya, tidak bukan relasi yang menjatuhkan, itu yang kita tentu mau. Nah, itu dari saya segitu dulu. Daniel mungkin Bu Titin udah masuk sepertinya. Ya, silakan. Baik. Nah ya, Bu Titin, terima kasih. Ya, maaf tadi terputus. Saya lanjutkan. Setelah pengobatan 6 bulan, ternyata belum selesai juga. Saya bertanya-tanya, apa penyakit anak saya? Saya akhirnya cari sendiri di Google, gejala-gejala yang mirip dengan penyakit anak saya. Ternyata saya baca di situs penyakit skizofrenia, dan itu penyakit jiwa yang berat. Di situ saya merasa terpukul. Ketika konsul berikutnya, saya tanya lagi, dok, anak saya betul ya sakitnya nih? Dokter bilang, betul, Bu. Terus, kenapa ya, dok? Apa yang menyebabkan dia jadi sakit begini? Saya bilang gitu. Dokter menjawab dengan bijak, Ibu nggak usah mikirin penyebabnya apa. Yang penting berobat yang teratur supaya dia bisa pulih kembali. Dan mulai dari saat itu saya bisa menerima penyakit anak saya. Jadi saya nggak ingat-ingat lagi kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi perjalanan saya sebagai caregiver itu sungguh benar-benar banyak tantangannya. Karena walaupun dia teratur minum obat, tapi gejala-gejala marah atau apa itu masih sering terjadi. Kadang saya dari tempat kerja suka setiap pulang kerja saya berdoa, mudah-mudahan hari ini moodnya baik. Dan kalau saya buka pintu ternyata dia tersenyum atau gimana, saya lega. Tapi kalau misalnya dia marah-marah gimana, saya mulai deg-degan. Karena saya trauma, saya pernah dipukul sama dia gitu. Jadi mungkin karena obatnya juga belum ketemu yang pas. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sering Google tentang penyakit ini, saya ketemu dengan KPSI, jadi saya bergabung di sana. Ternyata bukan saya sendiri yang mengalami penderitaan seperti itu. Ternyata lebih banyak yang menderita dari saya. Karena banyak juga yang ODS yang susah minum obat, seperti begitu. Tapi kalau anak saya, puji Tuhan, dia selalu menurut kalau minum obat. Jadi pulihnya juga lambat laun, cepat pulihnya gitu. Dia juga ikut bergabung juga dengan KPSI, walaupun mula-mula dia datang ke situ cuma diam atau bagaimana, tapi lama-lama dia bisa bergaul juga dengan teman-temannya di situ. Dan kebetulan Kiki adalah mentornya Patrick yang sangat menginspirasi dia, selain juga Mas Bagus dan Yohanes Iman yang ada di situ. Dengan berjalannya waktu, Patrick anak saya tuh sempat kambuh juga waktu dia magang. Tapi kali ini dia kambuhnya itu cemas berlebihan gitu. Karena waktu di magang mungkin dia ditaruh di bagian semacam marketing gitu, jadi mungkin ada target atau apa gitu, jadi dia nggak kuat. Tapi setelah keluar dari rumah sakit dan bergabung dengan KPSI, dia banyak kemajuannya. Dia
ikut membantu toko KPSI, juga disuruh membantu juga siaran dengan Kiki. Gitu pengalamannya. Bisa kedengaran? Halo Bu, Ya, ada cerita yang mau dibagikan lagi? iya. Sekarang sih keadaannya baik-baik aja karena obatnya diminum dengan teratur. Juga sekarang saya kerja di yayasan, jadi Patrick anak saya itu bisa membantu-bantu di sekolah, di bagian perpustakaan. Karena bos saya mengerti kalau anak saya itu tidak bisa kerja yang berat-berat gitu. Saya kira itu pengalaman saya merawat anak saya cukup sekian. Terima kasih Bu Herlina, terima kasih Iya. atas sharingnya, sangat menginspirasi sekali. Terus terang dari 3 penjelasan tadi saya cukup takjub, dari Dokter Citra, Ko Kiki, sama Bu Herlina. Itu membuat saya ingin menjadi manusia baru, bahwa saya juga seorang penyintas, saya depresi, psikotik. Saya jadi punya keinginan untuk minum obat teratur, berkembang setiap hari, dan menemukan makna dan tujuan hidup saya. Itu yang saya tidak dapatkan, itu yang tidak saya bisa aturkan, tapi bagi saya inilah cara Tuhan, inilah cara bagaimana Tuhan menuntun saya sampai sekarang ini. Berikut ini adalah sesi pertanyaan. Baik, kita mulai dari yang di chat dulu. Pertanyaan bentar dari Pak Hadi. Bentar. Mungkin tadi menyambung dari Dokter Citra untuk Kak Sri ya, gitu. Kak Sri mau lamar CPNS gitu ya. Nah, jadi CPNS itu ada jalur disabilitas. Jadi salah satu teman kami di KPSI namanya Mas Ian Rahardian gitu. Dia lolos CPNS. Saat ini dia bekerja di Departemen Agama, tapi dia jadi ngajar di satu sekolah di Bandung gitu ya. Jadi guru agama dan guru sejarah gitu. Jadi bisa gitu. Jadi CPNS itu ada jalur disabilitas. Jadi sebetulnya kalau tadi masih ada wawan curiga dan sebagainya gitu, itu karena minum obatnya putus gitu. Dulu saya juga begitu kan, saya kambuh ya kan, terus jadi karena minum obat nggak rutin. Intinya gini, obat itu seperti kacamata saya nih gitu. Bayangin nih kalau saya nggak pakai kacamata gitu, saya minusnya nih udah 7 nih gitu ya. Kalau anggap aja misalnya saya putus obat nih, saya lepas kacamata saya, kira-kira apa yang bakal terjadi ya kalau saya di jalanan gitu? Pasti saya bisa jatuh gitu kan, bisa ketabrak mobil gitu, masuk ke rumah sakit ya sama gitu. Obat ini juga seperti kacamata yang saya butuhkan gitu. Kalau saya nggak minum ya tadi gitu bisa jatuh, kambuh, bahkan lebih parah kalau ditabrak mobil ya ibaratnya ya saya masuk rawat inap lagi gitu. Jadi saya udah kapok 2 kali aja cukup gitu, apalagi terakhir harus dirawat inap gitu. Jadi jangan takut minum obat gitu. Teman saya Ian itu minum obat sampai sekarang nggak masalah gitu ya kan. Waktu tes CPNS juga nggak masalah gitu. Yang penting ada jalur disabilitas. Terus kemudian buat Mas Ari nih, wah ini teman di Facebook nih, teman grup di Facebook nih, saya paham nih, gitu. Salah satu cara untuk memastikan ini
bener nggak sih waham gitu. Memang harus ada teman kita yang memberikan reality testingnya gitu. Jadi kayak saya nih gitu ya. Kayak saya kan wahamnya keagamaan gitu. Jadi masih sering gitu. Saya punya blog dulu namanya penerangan ilahi gitu. Waktu saya selalu bacaan Injil setiap hari Minggu gitu. Jadi bacaan Injil hari itu saya bikin tulisan sendiri gitu. Nah sebelum saya publish, kadang saya suruh ayah saya baca dulu, bener nggak nih tulisan saya gitu. Atau saya baca tafsirnya dulu gitu, tafsir dari perikop ini gitu. Dan begitu saya publish, saya share tuh di grup lingkungan gitu. Gitu. Kalau nggak ada yang komen, berarti aman. Berarti ini apa yang saya tulis bener gitu. Jadi kalau kita masih punya waham gitu, harus ada yang memastikan bahwa ini nggak benar wahamnya gitu. Kayak tadi misalnya mau lewat teman-teman kita salah satu tuh Kak Paulus gitu mau lewat ada orang kerumunan udah paranoid duluan tuh. Jangan-jangan ini kita mau diapa-apain. Ya jalan bareng temen gitu. Jangan sendiri, bareng temen gitu. Ya kan? Gua kan buktinya nggak apa-apa begitu lewat nggak masalah gitu. Seringkali seperti itu gitu. Dan minum obat itu udah paling penting deh gitu. Itu minum obat harus rutin gitu. Jangan memang alasan sangat banyak untuk nggak mau minum obat itu banyak banget alasannya gitu. Mager lah gitu ya kan. Tapi dokter Citra kan juga bilang gitu. Obat itu banyak macamnya, mungkin nggak cocok. Nah, makanya perlu kerjasama tadi sama psikiater gitu. Keluarga juga mengawasi nih, jangan ditanya obatnya apa tuh yang diminum anaknya, nggak tahu gitu. Ya nggak bisa begitu, gitu ya kan. Ini ibu saya aja gitu ya, dulu waktu masih berobat umum gitu nggak pakai BPJS, itu kopi resepnya masih disimpan sampai sekarang. Jadi tahu obatnya tuh perjalanan obat saya tuh tahu gitu, gonta-ganti obatnya tahu gitu. Dan saya sekarang sampai sekarang saya masih minum obat 2 macam aja. Pagi itu buat mood stabilizer dan malam buat antipsikotik gitu aja gitu. Nah itu terima kasih sama Dokter Suryo. Ternyata saya skizoafektif gitu. Awalnya diagnosanya bukan skizoafektif. Ternyata Dokter Suryo menemukan diagnosa saya skizoafektif. Kecenderungannya kalau Kak Sri tadi kan depresi. Kalau saya kecenderungannya manik gitu. Gitu. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak Kiki ya, luar biasa. Tadi menyambung yang Daniel sampaikan ya, menjawab pertanyaan dari Pak Hadi soal tidur. Tadi Kiki juga udah cerita ya pentingnya tidur itu ya. Ada yang kita sebut sleep hygiene. Jadi kita bisa bagaimana memperhatikan betul hal-hal yang terkait dengan kita tidur. Jadi tidak minum kopi atau teh misalnya setelah siang hari. Jadi pagi paling ya satu gelas masih mungkin lah, tapi sesudah itu jangan, misalnya contohnya itu. Terus kemudian melimit cahaya yang masuk ya, karena termasuk di gadget tuh kalau kita gadget sampai malam juga agak susah ya, TV termasuk dan komputer dan lain-lain. Kemudian olahraga yang tadi bilang ya, makan teratur, termasuk vitamin D yang cukup. Banyak hal-hal yang bisa kita perhatikan untuk memperhatikan tidur ini. Dan tidur ini memang salah satu tanda ya, kadang-kadang gangguan itu mulai dari tadi tidurnya mulai terganggu. Nah kalau perlu ya cepat berobat, lebih baik dibanding terlalu lama ya untuk menjadi keluhan. Itu kalau soal tidur. Terus kemudian untuk Bu Ripka Lestari, untuk ada banyak parameternya ya. Nah ini mesti kerjasama nih sama psikiaternya supaya betul-betul bisa dilihat ya, dinilai gitu kan. Ya termasuk komunikasi dan fokus termasuk. Tapi kita melihat secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat begini, memang ya gejala negatif itu banyak ditemukan ya di belakangan seperti ini. Nah coba dilihat deh. Nanti didiskusikan dengan psikiaternya apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi gejala negatif ini. Dan terutama berkegiatan sepertinya ya, seperti tadi Kiki sampaikan gitu kan. Ya sebetulnya ketika berhubungan dengan teman-teman KPSI dan lain-lain itu bentuk terapi juga ya, terapi sosial, terapi okupasi, sehingga itu memungkinkan potensinya juga bisa digunakan dengan baik. Iya, kepada Pak Petrus, segala terima kasih atas pertanyaannya.
sharingnya gejala positif. Ya, ini tergantung pengobatan memang. Ada pengobatan beda-beda, ada yang lebih ke arah gejala positif, ada yang ke arah gejala negatif. Yang paling utama adalah bisa mengontrol ya, mengendalikan kondisi. Jadi artinya yang paling utama misalnya tadi mengenali, oh iya ini nih saya lagi mengalami halusinasi gitu ya, sehingga tidak perlu diikuti misalnya instruksi dari halusinasi itu. Nah, itu juga salah satu bagian dari proses pemulihan ya. Sehingga selain pengobatan yang optimal, itu yang utama, mengenali bahwa ini mengenali oh iya ada munculnya waham. Tadi seperti dikatakan sama Pak Kiki juga ya, jangan sendirian kalau memang dikhawatirkan kerumunan orang itu ya, supaya bisa ada yang ikut menilai realita untuk menenangkan juga ya, antara lain. Ya, bagus sekali. Kemudian kepada Farah Hanifah, ya ini sayang ya kalau misalnya tidak mau minum obat jadi susah. Tapi tadi kan kita sebutkan juga bahwa ada pengobatan bentuknya injeksi, ada yang bentuknya tetes, ada yang kolaborasi. Nah, kita mesti bagaimana kerjasama supaya bisa dibawa berobat. Karena ketika berobat di awal itu memang biasanya paling susah, ya. Tapi kalau udah bisa ada obat masuk, itu mulai proses pikirnya mulai terbantu. Nah, ketika proses pikirnya mulai terbantu itu mulai untuk melanjutkannya mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan ini bisa tertangani ya mamanya ya. Karena mungkin orang-orang yang terdekat belum peduli, tetapi bisa bekerja sama dengan komunitas yang mungkin memberikan kepedulian ya. Jadi berjejaring lebih luas. Baik, itu dari saya. Ya, silakan Daniel. Ada pertanyaan dari raise hand. Yes, Daniel, silakan Daniel. Yang raise hand tadi Mbak Hana ya. Halo, selamat sore. Saya mau tanya, saya terlambat masuk ya karena tadi saya ikut yang offline. Ya. Di tempat lain. Kak, saya mau tanya ya, dokternya masih ada nggak? Masih ada ya? Ya, saya hadir. Oh ya. Oh, dokter. Dok, kita bisa minta materinya nggak, Dok, yang pertama? Oh iya, nanti terlambat masuk. Nah, nanti tolong dikirim buat ke grup aja ya, DCE ya. Pertanyaan saya pertama ya, dokter. Sebenarnya kalau gangguan jiwa itu apakah muncul dari faktor genetik atau dari mana gitu loh? Soalnya kita di keluarga misalnya nih, nggak ada faktor genetik yang punya orang dengan gangguan jiwa. Kenapa kita terus bisa punya anak atau saudara yang dengan gangguan jiwa? Gitu loh. Mungkin bisa kasih tipsnya, deteksinya bagaimana, Dok, supaya nanti ke depannya jangan banyak ibu-ibu lagi punya anak berkebutuhan khusus atau punya dengan gangguan jiwa. Mungkin dokter bisa kasih tipsnya sedikit ya, Dok. Itu pertama. Dan yang kedua untuk Kak Titin ya, saya mau tanya ya. Kak, kalau misalnya obat yang biasanya kita konsumsi dengan berbayar ya Kak ya, mohon maaf nih, dengan berbayar misalnya Abilify atau apa gitu yang sudah diresepkan oleh dokter spesialis jiwa. Ternyata kita kan pakainya BPJS. Kalau dengan obat-obat yang BPJS, apakah bisa gitu loh? Bisa untuk mengatasi kalau kita dengan gangguan jiwa. Dan yang kedua Kak, saya mau tanya, apakah Kakak bisa tenang gitu bekerja sementara Kakak tinggalin anak yang bermasalah gitu di rumah, takutnya dia buang-buang barang atau dia lari-lari ke depan atau apa gitu loh, tidak terkendali. Mungkin itu aja ya pertanyaan saya, mewakili yang lain mungkin ya kalau ada pertanyaan yang sama. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Titin. Sehat selalu ya. Dok. Ya, halo Kak Hana. Nih, Kak Hana ini anaknya berkebutuhan khusus, Dok. Bentar. Mohon habis ini jawabannya langsung cepat ya, karena waktu juga terbatas. Maaf banget, kalau bisa dijawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ya, tadi saya kan udah sampaikan. Seperti itu sama dokter. Ya, terima kasih Bu Hana. Ya, memang faktor genetik itu salah satu ya. Salah satu dari faktor yang tapi kondisi-kondisi gangguan kejiwaan itu kita sebut multifaktorial. Jadi tidak selalu hanya satu itu. Jadi secara genetik saja. Nah, kalau kondisi berkebutuhan khusus ini memang
kompleks karena makin lama makin banyak ya. Mungkin ada beberapa teori informasi ya, jadi ada radang sebetulnya di otak dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi intinya mungkin yang bagaimana caranya mendukung anak-anak tadi ya, ketika untuk secara psikososial. Nah, sayangnya waktunya tidak cukup ya kalau kita mau melihat ke situ. Tapi memang yang paling utama adalah mendukung ketika seseorang itu mengalami kesulitan, ya, bagaimana caranya supaya ada teman bicara, ada yang selalu mensupport. Bagaimanapun juga itu adalah proses yang mendukung pemulihan, bersifat preventif juga, mencegah ya kalau misalnya ada yang kondisi-kondisi yang tertentu, tapi juga cepat untuk mendeteksi. Saya rasa itu juga salah satu bagian ya. Jadi ketika ada tanda-tanda, kita cepat berobat lebih baik, cepat diperiksa supaya kita mengetahui apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Itu dari saya. Mungkin berikutnya ke Bu Titin. Kalau Kak Titin nggak ada, dokter tolong bantu jawab deh dok. Itu kayaknya pertanyaan buat dokter juga. Kalau misalnya obat dengan misalnya kondisi Abilify kita dikasih ya, terus kita ganti-ganti dengan obat yang dari BPJS yang di cover, itu bisa nggak sih dok nyembuhin orang-orang dengan gangguan jiwa? Itu pertanyaan saya. Sampai sekarang saya nggak habis pikir, soalnya kalau dari pemerintah BPJS kan kayaknya kasih obatnya ya gitu-gitu aja gitu loh dok. Mohon maaf ya dokter. Saya yang jawab dok. Silakan Gigi. Ya saya kan berobatnya pakai BPJS. Udah dari 2017 saya berobat pakai BPJS, nggak ada masalah. Justru keluarga sangat banyak manfaat dari BPJS gitu. Satu gitu ya. Seperti saya bilang tadi di sharing saya tuh ya, adik saya bayar sendiri untuk berobat saya antipsikotik itu, setiap gesek itu 4 juta, bayangin. Kalau nggak pakai BPJS, tadi dokter Citra udah bilang kerugian nominalnya udah dihitung tuh, gitu. Jadi kita bersyukur banget nih pemerintah kita punya program BPJS di mana apalagi obat-obat antipsikotik itu memang udah banyak yang di cover, bahkan injection ada yang di cover gitu, hampir semua ada gitu. Memang mungkin aja penyebarannya belum merata, tapi biasanya ada gitu. Ada lah, obat-obat itu semua di cover kok gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi jangan berarti saya pakai BPJS saya dikasih obatnya nggak manjur. Enggak juga gitu. Nih ya, saya kasih tahu ya. Saya dulu dari Dokter Suryo itu obat malam saya Seroquel gitu. Ya. Terus paginya saya minum Depakote gitu. Nah, sekarang di Durensawit Depakote diganti sama asam divalproex. Sama itu barangnya, cuma beda merek, ya kan? Bahkan asam divalproex itu generik gitu, nggak masalah buat saya gitu. Seroquelnya saya diganti sama Soroquin, sama gitu, beda merek doang gitu, tapi itu jenis quetiapin. Nah ini penting banget memahami obat gitu ya. Jadi jangan cuma pasrah sama dokter Citra, dok, ini obatnya apa dok? Enggak gitu. Jadi keluarga harus belajar gitu. Belajar apa sih obat-obat antipsikotik itu apa aja gitu. Banyak. Saya udah banyak minum nih dari risperidon minum gitu ya. Yang lebih canggih lagi gitu ya, pindah ke Carolus diganti Neripros, risperidon juga itu minum gitu. Stelazin minum, apalagi yang belum, Clozaril minum. Bahkan saya dirawat inap. Dokter Suryo itu sampai 9 macam obat saya dikasih. Gonta-ganti itu obatnya. Gitu. Sampai teman sekamar saya aja bingung. Lu minum obat banyak banget. Emang saya bilang, gue juga nggak ngerti, saya bilang gitu. Bahkan ada yang saya gigit, saya nggak bisa telan semua, saya gigit gitu obat. Gitu. Jadi jangan takut gitu ya soal obat gitu. Percaya aja gitu bahwa ini memang mendukung pemulihan. Salah satu faktor mendukung pemulihan obat. Gitu. Kalau nggak ada obat sulit gitu. Faktor-faktor lainnya ya tadi gitu. Keluarga, komunitas, perlunya kerjasama sama psikiater juga, sama psikolog klinis gitu. Jadi pemulihan ini juga multifaktor gitu. Jangan, teman-teman ODS juga bilang gini, ada namanya pasca depresi, pasca skizofrenia gitu. Saya juga ngalamin gitu. Seperti saya bilang tadi, ini kok sakit apaan sih? Udah minum obat, loh kok malah terpuruk gitu. Atau misalnya gini, udah minum obat kok nggak pulih-pulih juga sih, nggak sembuh-sembuh juga gitu. Jangan salahin obatnya gitu. Mungkin aja waktu konsultasi nggak cerita gitu apa yang dirasain sebulan ini gitu ya kan. Dulu saya gitu bertahun-tahun gitu. Begitu masuk, gimana Ki? Apa kabar kamu? Ya baik dok. Gimana obatnya? Minum. Udah diresepin lagi gitu. Diresepin obat yang sama, bertahun-tahun obatnya sama gitu. Karena jawabannya begitu.
Tapi sekarang saya enggak gitu. Kalau konsultasi, gimana Ki sebulan ini? Oh iya dok, kemarin saya begini gitu. Saya ceritain tuh yang bagus-bagusnya tuh. Misalnya kan saya jadi narasumber dok, diundang gitu kan. Nah besok tapi ada yang nggak enak dok gitu. Agak susah tidur nih belakangan ini. Ya kan jadi ketahuan kondisinya. Dokter juga bisa melihat gitu perkembangannya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Ya udah nih obatnya coba nanti dosisnya saya tambahin dikit ya gitu. Ntar kalau udah bagus lagi saya kurangin lagi. Nah gitu kerjasama kayak gitu. Nggak bisa kita diem aja konsul. Kalau nggak gini, sekarang kecenderungannya gini sejak pandemi ini. Siapa yang mau konsul, kata perawatnya gitu. Nggak ada yang mau konsul, saya ambil obat aja Pak gitu. Saya ambil obat aja Bu, kata perawatnya gitu. Nggak ada yang mau konsul, jadi cuma ambil obat doang, itu mau ngapain gitu. Jangan tergantung sama obat doang gitu. Banyak faktor lainnya gitu. Iya, setuju banget tuh Kiki. Luar biasa. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Ose, Kiki bagus banget. Iya. Terima kasih ya. Makasih juga Bu Hana. Ini nyambung sedikit sebelum ke Bu Titin soal obat kepada Romo Abdi ya. Obat suntik itu juga bisa diatasi efek sampingnya. Jadi kalau memang efek sampingnya muncul sesudahnya, ya belakangan, itu bisa didiskusikan dengan psikiaternya dan diberikan obat untuk penangkalnya. Jadi dari sebelumnya sudah dipegang sehingga kalau misalnya memang ada efek samping bisa ditangani. Itu aja singkat dari saya. Kita mau dengar Bu Titin kali ya, silakan Bu. Mengenai pertanyaan Bu Hana, bagaimana meninggalkan ODS di rumah? Selama ini sih tidak ada masalah karena sejak pertama kali dia sakit, walaupun berobat ngantuk-ngantuk, dia tetap sekolah seperti biasa dan pergi ke sekolah juga tidak diantar dan lulus juga dengan tepat waktu. Jadi dengan teraturnya minum obat, jadi gejala-gejala seperti yang ditakutkan gitu tidak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi nggak pernah lagi buang-buang barang atau mukul-mukul orang lagi ya. Itu yang kita takut. Oh, nggak pernah lagi. Oh oke. Berarti udah ada perbaikan. Makasih ya Kak. Ya, sedikit tentang obat gitu. Jadi perlu dipahami juga nih buat teman-teman ODS dan caregiver, kalau pengobatan gangguan jiwa skizofrenia itu metodenya tanya jawab gitu. Jadi psikiater tuh untuk mendiagnosa itu dia perlu informasi lebih banyak melalui wawancara gitu. Makanya saya bilang tadi orang tua saya dulu tuh yang masuk, cerita dulu orang tuanya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau mau langsung brain scanning, ada ya dok ya, langsung brain scanning itu mahal banget gitu. Nanti kelihatan tuh merah-merahnya di mana tuh di otak kita itu. Nah ini nih dopaminnya nih di sini. Mahal gitu. Jauh lebih murah, jauh lebih efektif itu nanti dengan metode wawancara gitu. Kadang dokter gini loh, dokter juga nggak langsung kok bilang, wah skizofrenia kamu. Enggak, jangan salah gitu, jangan salah. Enggak gitu. Kadang perlu observasi lebih lanjut, biasanya begitu tulisannya gitu ya kan. Jadi makanya saya bilang di awal tadi, skizofrenia tuh kalaupun itu skizofrenia itu cuma diagnosa, adanya di rekam medis doang gitu. Tapi sehari-hari apa ada di jidat kita nih pasien skizofrenia? Enggak gitu. Setiap hari kan kita bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa kita harus membawa diagnosa itu yang cuma ada di rumah sakit. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman, wah tahu-tahu udah 2 jam. Gimana? Masih banyak pertanyaan? Ini suaranya siapa ini? Bu, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semua. Ya. Mohon maaf tidak bisa dijawab satu-satu karena keterbatasan waktu juga. Lalu yang belum bisa dong jawab. Oh ya. Tapi dijawabnya di WA group. Semua teman yang ikut acara hari ini sudah pasti ada di dalam WA group. Ya. Jadi jangan cepat-cepat keluar supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan silahkan mengirim ke WA group. Nanti kita carikan jawabannya gitu. Oke.
Kalau gitu kita sekarang apa? Foto kah? Sekarang kita doa penutup dulu. Ya enggak. Karini termasuk materinya ya Karini, nanti jangan lupa di grup. Ya. Saya terlambat soalnya. Makasih Kak. Biasa, kita pasti mengirim materi di WA grup tapi. Oke, Kak Putri mana Kak Putri? Kak Putri. Ya Bude, sama Daniel. Ya, baik. Foto dulu ya. Baik, kita akan foto bersama. Mohon pada para peserta untuk menyalakan kameranya. Saya akan melakukan tangkap layar atau screenshot. Ya, ini ada 2 halaman. Sebentar ya. Satu, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Baik. Udah, Bu. Oke. Udah. Bu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa lalu minta berkat dari Romo Abdi. Hah? Romo Abdi? Ada di sini. Romo ada. Ada dari Flores. Oke, silakan. Romo Aven. Kan Dokter Ira. Ya, terima kasih Daniel, terima kasih Dokter Citra, terima kasih Kiki dan semua yang telah hadir di tempat ini, Bu Titin juga. Mari kita syukuri meeting kita pada hari ini. Kita sudah dibekali, kita diberikan peneguhan bahwa segala sesuatu akan baik adanya jika kita mengetahui tekun di dalam arahan-arahan yang tadi juga kita dengar dari beberapa orang yang telah memberikan pengalaman dan share-nya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami syukur atas kesempatan pada sore hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami dan menghadirkan baik pembicara dan juga mereka semua yang telah mengalami masalah yang dialaminya dan juga bagaimana jalan keluar yang telah tersedia dan dijalani dengan tekun. Berkatilah semua yang hadir di tempat ini dan orang-orang yang bisa hadir yang mungkin kita tahu mengalami persoalan dan masalah yang sama, sehingga kita bisa mendoakan dan juga mengajak mereka untuk memberitahukan bahwa selalu akan ada jalan keluar dan mengarahkan kepada komunitas-komunitas yang memang peduli kepada mereka melalui komunitas yang bisa membimbing dan mengarahkan dan mengantarkan mereka kepada pemulihan dan kesembuhan itu. Ya Tuhan, kiranya memberkati kami sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan berkat dari Romo. Romo Aven. Maaf, Romo Aven. Mau dulu lah. Silakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, saya Lev. Terima kasih Daniel, terima kasih Bude, terima kasih Dr. Citra. Terima kasih Dr. Vita. Terima kasih. Terima kasih Daniel, terima kasih Bu Titin, Terima kasih Dr. Iren, terima kasih Dr. Citra, terima kasih Pak Kiki, Ibu Titi. Terima kasih dokter, terima kasih Dr. Putri, terima kasih Karini, semuanya sehat selalu. Sampai ketemu. Selalu Kak Hana.
Bu Rini, makasih banyak Bu Rini, luar biasa. Iya, terima kasih Bu Rini.